Assalamualaikum, hai sahabat Upu semua. Perkenalkan, saya Umi, salah satu dosen di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan karya ilmiah, di mana untuk penulisan karya ilmiah ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, khususnya mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsinya ya. Di sini sudah tertera template untuk penulisan karya ilmiah, di mana nanti kalian bisa dapatkan di situs UPU ya sobat. Di template ini nantinya sudah diberitahukan aturan penulisannya, baik itu font size-nya berapa, paste-nya apa gitu ya, dan jumlah halaman dari paper yang akan kita buat. Nah, untuk jumlah papernya itu diwajibkan mahasiswa dapat membuat merangkum dari skripsi yang dibuatnya itu menjadi paper karya ilmiah menjadi 10 sampai 13 halaman. Nah, diawalin dengan kita menuliskan judul. Nah, untuk judul paper ini diambil dari judul skripsi kalian ya, di mana nanti ditulis di sini untuk diawali huruf pertamanya setiap kata itu dikapitalisasi. Oke, ini untuk judul paper bahasa Indonesianya. Nah, ada juga untuk judul paper nanti di bahasa Inggris kan. Nah, di mana nanti untuk judul bahasa Inggrisnya itu silakan dibuat huruf miring. Nah, selesai di judul kita masuk ke nama penulis. Nah, untuk nama penulis di sini adalah nama kalian masing-masing ya. Nah, untuk nama penulis tidak perlu ada titelnya, biarpun kalian sudah dianggap lulus dan bisa menyandang sarjana komputer. Nah, begitu juga untuk nama penulis kedua, di mana di sini nama penulis kedua itu adalah nama dari pembimbing kalian masing-masing. Nah, nama pembimbing juga begitu, tidak perlu ada nama titel di belakangnya. Nah, untuk afiliasi penulisan pertama dan afiliasi penulisan kedua ini berdasarkan di mana kampus masing-masing nama penulis dan program studinya apa. Misalnya namanya si A di sini nantinya, dan A ini adalah di Universitas Pondosia Utama Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi. Nah, untuk alamatnya dan kota dan kode pos dan negara ini diisi alamat dari kampus kalian sekarang di mana. Ya, begitu juga dengan afiliasi penulis kedua yaitu pembimbing kalian. Ya, nanti boleh ditanyakan yaitu di program studi mana. Nah, untuk alamatnya jangan alamat rumah ya, alamat kampusnya. Oke, untuk email penulis pertama ini adalah email kalian yang aktif sampai sekarang. Begitu juga dengan email penulis kedua. Nah, jadi silahkan tanyakan pembimbing masing-masing apa nama email mereka. Oke, sudah selesai dengan identitas dari penulis papernya. Lanjut ke abstrak. Nah, untuk abstrak di sini untuk penulisannya ada dua jenis. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu minimal kata yang digunakan sebanyak 150 sampai maksimalnya itu 200. Jadi tidak perlu banyak-banyak karena istri abstrak di sini adalah ya pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian yang kalian lakukan. Nah, kalau selesai bahasa Indonesianya biasanya langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, kalau udah selesai kita membuat rangkuman abstraknya. Nah, nanti jangan lupa kata kuncinya ya. Nah, untuk kata kuncinya ini berisi kata-kata Unix di mana diwajibkan harus ditulis minimal 3, maksimal itu 5. Kata-kata Unix bisa diambil dari kata-kata yang ada di judul atau kata-kata yang ada di abstrak yang kalian anggap kata tersebut bisa dijadiin kata kunci. Oke. Kalau udah selesai untuk abstrak dan kata kuncinya, kita masuk ke pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan di sini isinya adalah tentang permasalahan dari
penelitian kalian. Nah, jikalau kalian riset, boleh juga kalian menceritakan tentang tempat riset kalian seperti apa, kemudian bagaimana cara kerja mereka selama ini, dan permasalahan apa yang mereka hadapin gitu ya. Seperti yang kalian tuliskan di latar belakang yang ada di bab 1 skripsi. Nah, boleh juga dimasukkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang kalian lakukan, kemudian solusi apa yang kalian tawarkan. Tuh, untuk pendahuluan. Jadi tidak perlu banyak-banyak kalian pindahkan semua isi latar belakang skripsi kalian ke dalam pendahuluan, tetapi pilihlah kalimat-kalimat yang bisa kalian rangkum nantinya dengan kalimat kalian kembali untuk dimasukkan ke dalam pendahuluan ini agar tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau bisa itu perkecil paragrafnya, jangan terlalu banyak di sini. Nah, kalau udah selesai di pendahuluan, masuk ke dalam metode. Nah, untuk metode di sini itu bisa kalian masukkan yang pertama itu adalah penelitian yang terkait gitu ya. Jadi penelitian terkait itu adalah penelitian yang mana kalian jadiin referensi ketika kalian melakukan penelitian ini. Bisa menyerupai kemiripan atau memang kalian rancang bangun kembali penelitian yang sudah pernah ada gitu. Jadi kalian ceritakan dulu penelitian tersebut seperti apa, kemudian apa perbedaannya dengan penelitian yang kalian lakukan. Nah, itu untuk penelitian terkaitnya. Nah, kemudian kalian masukkan juga adalah kerangka dalam pelaksanaan penelitian kalian ini seperti apa. Jadi kalau seandainya di dalam skripsi kalian itu kalian menggambarkannya dengan fishbone gitu ya. Jadi boleh kalian munculin di sini fishbone-nya, dan dari kerangka-kerangka fishbone itu kalian perjelas seperti apa kalian melakukan penelitiannya. Bagaimana cara kalian mengambil datanya gitu ya. Jadi di situ boleh diperjelas, kemudian data-data apa saja yang kalian ambil. Jikalau ada pengertian, silakan masukkan pengertian-pengertian yang kalian masukkan di dalam skripsi kalian. Misalnya contoh, metode atau algoritma yang kalian gunakan. Jadi masukkan kalimat-kalimatnya, kemudian rumus-rumus apa dalam penyelesaiannya, dan jangan lupa sumbernya itu diberi nomor ya, supaya nanti ketika kita menuliskan referensi jadi biar tahu sumber tersebut, nomor tersebut punya siapa gitu nanti dalam penulisan daftar pustaka atau referensi. Oke, kalau sudah sampai di sini, lanjut kita ke hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan di sini itu sudah termasuk data-data yang kalian dapat ya, data apa saja seperti data master yang akan nantinya diolah oleh metode atau algoritma yang kalian lakukan dalam penelitian. Nah, jadi data tersebut ditampilkan, kemudian keseluruhannya, kemudian nanti dihitung berdasarkan algoritma yang digunakan atau dalam penyelesaian masalahnya seperti apa, kalian bisa jelaskan, kemudian masukkan perancangan sistemnya berupa use case diagram, diperjelas use case diagramnya seperti apa, cara perancangan sistem kalian yang kalian lakukan, dan kemudian setelah perancangan sistem digambarkan dan diperjelas, masukkan hasil-hasil aplikasi yang kalian bangun gitu ya, aplikasi yang kalian bangun seperti apa. Nah, untuk aplikasi tersebut biasanya yang penting-penting aja seperti halaman awal, form inputan, form proses, perhitungan dari algoritmanya, kemudian hasil akhirnya gitu ya. Jadi dari hasil akhirnya itu nanti nampak gitu loh seperti apa. Apakah kalian berupa tabel atau berupa grafik. Nah, di situ bisa kalian jelaskan nanti hasil akhirnya seperti apa biar dapat nanti dibaca oleh pembaca paper kalian. Nah, untuk gambar dan tabel di sini itu setiap penjelasan kalau ada berbentuk gambar atau berbentuk tabel silakan munculin tabelnya gitu ya. Jadi kalau tabel itu dalam penulisannya seperti ini. Oke. Jadi di sini kita punya nomor urut dari tabel tersebut, jadi boleh diurutkan 1 sampai seterusnya sampai tabel selesai ditampilkan, kemudian beri nama tabelnya apa, kemudian di sini ini sampel untuk tabel mana, jadi dikasih footnote-nya gitu. Ini sebenarnya tabel untuk apa gitu ya.
Dan jikalau ada tabel yang lain, silakan tinggal diurutkan nomor dari tabel tersebut. Nah, kalau untuk gambar, di sini tinggal urutkan nomor gambarnya dan apa nama gambarnya itu dikasih tahu, kemudian sumbernya dari mana. Gitu. Jadi kalau seandainya perancangan sistem use case itu kan sumbernya itu kan tidak ada. Jadi silahkan kalian perjelas bahwa untuk perancangan sistemnya itu dibuat berdasarkan kebutuhan dari penelitian. Oke, kalau udah selesai, lanjut ke kesimpulan. Nah, untuk hasil kesimpulan ini jelaskan hasil apa yang diperoleh dari penelitian, kemudian kelebihan dan kekurangan seperti apa yang sudah kalian buat. Jadi agar nanti kesimpulan tersebut bisa dijadiin apa ya, simpulan oleh pembaca, dan jikalau ada nanti peneliti ingin melanjutkan dari penelitian kalian, kalian juga bisa buat saran seperti apa atau kelemahan dari penelitian yang kalian buat. Jadi penelitian tersebut bisa melanjutkan penelitian yang kalian buat ini. Nah, kalau udah selesai sampai sini, tinggal ucapan terima kasih. Kalian boleh menyebutkan siapa-siapa aja yang kalian anggap itu membantu dalam penelitian kalian. Kalian ucapkan terima kasih di sini, cantumkan. Kemudian untuk referensi tadi sama ya dengan daftar pustaka sesuai dengan kalimat atau kata-kata yang kalian gunakan selama penulisan paper ini. Siapa-siapa aja yang kalian ambil kalimatnya, biasanya itu di pengertian atau kata-kata yang dijadiin ini ya, informasi. Nah, di sini untuk referensinya minimal 15 jurnal, boleh jurnal, boleh buku, boleh majalah yang dijadiin referensi. Jadi kalau bisa untuk referensi ini yang paling mutakhir itu adalah 3 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir. Kalau bisa itu yang didapat, gitu ya. Jadi jangan dipindahkan semua daftar pustaka yang ada di skripsi itu ke paper ini. Jadi silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan kalian yang kalian gunakan untuk paper ini. Dan pemberian nomor yang di sini disesuaikan dengan pemberian nomor yang ada kalian gunakan di setiap kalimat yang kalian menyatakan bahwa itulah sumbernya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini ada contohnya, nanti bisa kalian dapatkan di situs UPU. Oke, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa menulis paper dengan baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.